Marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, pada waktu pencobaan seperti di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesak hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun.
tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara dan anak-anak terkasih, orang kusta pada masa itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh masyarakat, dikira mengidap penyakit karena kutukan, karena dosa-dosanya, ya. Padahal bukan. Kita tahu secara medik kusta ya penyakit yang bisa disembuhkan di zaman ini, ya. Nah, sekarang dalam konteks saat ini, apa yang dimaksud dengan kusta? Ya, sebagaimana kusta pada zaman Yesus, kusta zaman ini pun masih ada. Hanya bisa disembuhkan. Cuma kita perluas makna itu. Karena orang kusta adalah orang yang dikucilkan di zaman Yesus, maka sekarang pun mari kita lihat banyak orang yang masih juga dianggap kusta, yang dikucilkan. Mereka yang tergolong dalam kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel itu. Mari kita lihat di sekitar kita, siapa orang-orang kusta itu. Dan Tuhan perintahkan kita peduli padanya. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Orang-orang kusta tadi datang pada Yesus. Secara pribadi dia ketemu Yesus. Nah, kita yang orang yang sehat tanda kutip, itu datang pada Yesus dan mesti peduli pada mereka. Karena Yesus perintahkan kita, laksanakanlah. Nah, sebetulnya kalau kita mau lebih dalam lagi, dalam diri kita pun ada kusta-kusta. Ada sakit hati, ada merasa tersingkir, ada yang merasa jauh dari pergaulan sehari-hari. Nah, mari datang pada Yesus, alami Yesus secara pribadi. Almarhum Paus Benediktus ke-16 dalam ensikliknya itu selalu minta pada umat Katolik supaya memperdalam relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kekatolikan kita tidak hanya Katolik karena budaya, karena KTP, tapi sungguh karena ketemu Tuhan Yesus setiap hari. Ini menjadi tugas kita seperti orang kusta tadi yang ketemu Yesus secara pribadi dan akhirnya dengan sukacita mewartakan Yesus, menjadi saksi akan kebangkitannya dan saksi akan kebaikannya. Mari orang Katolik, kita semua menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Dia yang menyembuhkan kusta-kusta kita. Dia yang menguatkan hati kita. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan anak-anak sekalian selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.